Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang bertanya kepada temannya, "Hon jak pun ya ibadat yang ada Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian orang tersebut menjawab, "Pubut daya arah." Sedangkan Allah Subhanahu wa taala lebih dekat daripada ulat leher. Yang kebampunya. Okay? Kemudian pukuh gedenya manusianya dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini karena didakwa oleh sebahagian kelompok yang bahawa kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Berdasarkan ayat bunuh, yaitu surat Qaf ayat 16. Bunyi surat Qaf ayat 16 yaitu dalam tafsir Jalalain juzuk perut halaman 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsahu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh telah kami jadikan akan manusia padahal kami mengetahuinya. Jadi waw pada na'lamu hal dengan takdir nahnu, padahal kami mengetahuinya. Ma tuwaswisu bihi, apa yang berbisik-bisik pada manusia tersebut. Makna tuwaswisu tuhaddisu, berbicara di dalam hatinya, nafsahu dalam dirinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi, dan kami lebih dekat kepadanya manusia tersebut min hablil waridi, daripada urat leher. Bagaimana pemahaman wa nahnu aqrabu ilaihi? Jadi pemahaman wa nahnu aqrabu ilaihi di sini dijelaskan bil ilmi, mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang dikerjakan oleh makhluk tersebut, termasuk yuwaswisu, bisikan-bisikan hatinya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Jadi bukan makna wa nahnu aqrabu ilaihi min haitsu tempat, kan? Karena kalau kita mengatakan yang bahwa Allah tersebut bertempat pada diri kita, maka itu mustahil kita telah mentasyabbuh, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Karena yang butuh tempat itu makhluk. Allah Subhanahu wa taala qiyamuhu bi nafsi. Allah tidak butuh tempat, tidak butuh muhdis. Jadi ketika mengatakan Allah itu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, bukan Allah bertempat di dalam diri kita. Tapi Allah mengetahui apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, sampai dengan bisikan hati yang ada dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Jadi ayat ini bukan sebagai dalil yang bahawa kita dapat melihat Allah karena Allah itu dekat, bukan. Kemudian dilanjutkan dalam kitab Kashful Asrar, terjemahan daripada Syekh Muhammad Saleh, pada halaman 18 juga menyanggah dan menjelaskan. Di sini ditanyakan, apakah yang menegah daripada kita untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, putra yang sampai gedanya hanjut takalan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu lebih hampir daripada urat tengkuk. Ayat yang baca tadi.
walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsahu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ayat itu. Sedangkan Allah mengatakan lebih dekat daripada urat tengku. Di sini dijawab bahwa di dalam dunia ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah dapat kita lihat. Tidak akan pernah. Disebutkan beberapa ilat secara ilmu. Yang pertama, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak dapat kita lihat. Terlalu dekatnya Allah Ta'ala dengan kita. Karena sesuatu yang dekat itu tidak dapat kita lihat. Dekat sehingga lebih dekat sesuatu daripada korneo mata kita. Kita tidak akan melihatnya. Sesuatu yang dekat itu tidak dapat kita lihat. Ini yang pertama disebutkan oleh Syekh Muhammad Saleh. Yang kedua, manusia tidak akan pernah melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi. Zat yang sangat mulia. Dan dunia ini adalah hina dan fana. Jadi tidak akan bercampur zat yang mulia dengan sesuatu yang hina. Tidak akan. Sesuatu yang hina ini tidak akan mampu, tidak akan pernah melihat zat yang maha tinggi, zat yang maha mulia, Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi tidak mungkin bercampur antara yang hina dengan yang mulia. Tidak akan mungkin bercampur yang kadim dengan yang baharu. Zat Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi, zat yang maha mulia, zat yang kadim. Maka kita manusia dunia ini yang hina, fana, sesuatu yang fana tidak akan mampu melihat yang kadim. Sesuatu yang hina itu tidak akan mampu melihat yang mulia. Nah, inilah dua sebab, dua alasan yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Saleh dalam kitab Kashful Asrar, kenapa manusia tersebut tidak bisa melihat Allah. Apalagi berbicara dengan Allah. Sesuatu yang mulia tidak akan pernah berkalam dengan yang hina. Sesuatu yang kadim tidak akan pernah berkalam dengan yang baharu. Yang baharu ini tidak akan mampu berkalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan terkecoh dengan ada sebahagian kelompok yang mengatakan bahawa dia mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala min haitsu dhahir, min haitsu batin, min haitsu dhahir, min haitsu jasad, bukan min haitsu batin. Ini pun dalam mendekatkan diri dalam batin pun ada penjelasan-penjelasannya. Jadi tidak semena-mena. Maka jangan pernah kita terkecoh dengan orang yang mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan kita sehingga kita bisa melihatnya. Bukan. Ini sesuai dengan pembahasan dalam tafsir Jalalain. Jadi makna wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil waridi, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apapun yang ada pada kita. Zahir, batin, Allah Subhanahu wa taala mengetahui.